Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sita Muflihah, mahasiswa PBG Guru Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung dengan NIM 1870213251686. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Pacitan, Guru Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, silakan dipimpin terlebih dahulu untuk membaca doa sebelum belajar. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin. Sudah siap. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan dan yang ada di sini semoga mendapatkan pahala yang amin. Oke, kemarin kita sudah mempelajari pelajaran bab lisan ya. Masih ingat tidak bab lisan? Ayo, dosa lisan ada berapa? Ada 4. Apa saja? Fitnah,
Siapa yang mau jawab? Oke, Vena, silakan. Bagus Bu, udah dipahami dari benar-benar nggak jelas. Oke, siap, bagus. Terima kasih. Yang dakwah itu apakah boleh yang lainnya atau hanya di masjid saja? Oke, Aldi, silakan. Izin menjawab, tidak. Menurut saya tidak hanya di masjid saja, tapi untuk berdakwah di masa sekarang itu bisa banyak tempat yang bisa kita buat untuk berdakwah. Salah satunya yaitu kita gunakan media sosial. Karena media sosial sekarang banyak digunakan oleh anak-anak zaman masa kini. Jadi Akses ya. Ya. Oke, terima kasih Aldi. Apa sih dakwah? Apa sih khutbah itu? Tapi sebelumnya biar kalian fresh, biar kalian semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya adalah kita tepuk anak Indonesia hebat. Apa anak Indonesia hebat?
Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan tentang materi global. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kinarto, Sarjana nomor absen 20. Saya Abdullah Satria dari Asal Masjid. Saya Taufik Akbar Pratama, nomor absen 35. Untuk yang pertama, pengertian khotbah. Khotbah doa atau ceramah yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang wajib disampaikan atau dilaksanakan oleh seorang khatib sebelum sholat Jumat. Alhamdulillah sabi dirobbi kabil hikmati wal mau'izatil hasanati wa jadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Khotbah itu sendiri yang pertama mengingatkan manusia untuk memperbanyak amal ibadah. Yang kedua, mempererat persatuan di antara umat muslim. Untuk cara khotbah yaitu dilakukan pada waktu tertentu seperti pada waktu sholat Jumat dan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian dilakukan dengan memperhatikan syarat dan hukumnya, dan yang terakhir dilaksanakan dengan waktu yang terbatas. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah. Dari kelompok sini? Sudah ya? Sudah paham? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Apakah dari kelompok ini sudah ada yang pernah menjadi konten? Belum. Insya Allah ya, setelah ini akan menjadi konten ya. Selanjutnya nanti. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Dari kami, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saatnya kita akan mengaplikasikan dari pengertian itu, dari pemahaman kalian. Sudah paham ya semuanya ya? Pengertian dakwah, taktik dan khutbah sudah paham ya? Oke. Nanti sekarang kita akan mengaplikasikannya dengan apa? Silakan dengan kelompoknya masing-masing, dengan temannya satu kelompok 4 orang ya, satu kelompok 4 orang, dengan kelompoknya masing-masing nanti membuat teks khutbah. Nah, silakan membuat teks khutbah. Boleh mencari referensi dari media sosial, boleh mencari referensi mungkin kemarin sudah pernah melaksanakan teks khutbah presentasi Bapak, silakan ditaruh di masyarakat. Nanti saya kasih lembaran kertas untuk ditulis di sini ya. Oke, siap. Iya, sama-sama. Ini, kan? Iya. Dan dikasih waktu untuk berdiskusi dan silakan teks khutbahnya ditulis di kertas tadi. Judulnya bebas ya. Judulnya bebas, silakan terkait dengan toleransi boleh, terkait dengan bullying boleh. Silakan dulu. Ditulis di sini ya. Iya, ada ayat di dalamnya. Sudah? Sudah
Bawa sini Bu. Oke, siapa mau perwakilan siapa? Saya. Oke, silakan Sinta untuk mewakili kelompoknya terkait dengan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru aku pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang saya hormati, teman-temanku yang insya Allah calon penghuni surga. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu tentang budi. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk saling menyayangi dan menghormati. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali dari intonasinya, dari isi dakwahnya luar biasa mudah dipahami. Benar atau tidak teman-teman? Kita harus menjauhi apa? Semoga di kelas ini tidak ada yang melakukan bullying ya. Alhamdulillah, ini anak yang soleh-solehah semuanya. Amin. Oke, dari dakwah sudah ada yang mewakili. Sekarang kita yang dari khutbah apakah sudah selesai? Sudah ada yang selesai? Gimana? Silakan angkat tangan. Kelompok mana? Oke, siapa yang akan mewakili? Awan. Oke, Awan, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan, mengaplikasikan khutbah. Agak kesini Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berdebat tentang nilai toleransi dan kasih sayang. Makasirul muslimin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma ghfir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah mempraktekkan, mengaplikasikan dari dakwah dan khutbah. Semuanya sudah paham ya apa itu dakwah dan apa itu khutbah. Apalagi kalau dakwah itu adalah semua orang bisa menjadi orang dai, ya kan? Semua orang bisa berdakwah dimanapun tempatnya, tidak harus di masjid. Khutbah itu ada ketentuannya. Berarti siapa yang bisa melaksanakan khutbah? Laki-laki. Perempuan tidak bisa melaksanakan khutbah. Perempuan tugasnya adalah berdakwah. Akan amruf nahi munkar.